Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari pelaku curanmor yang terekam kamera pengawas CCTV beraksi di Masjid Ahmad Sarbiri, Bandar Lampung. Aksi pencurian sepeda motor atau curanmor di Bandar Lampung kembali terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini pelaku curanmor beraksi di Masjid Ahmad Sarbiri, Jalan Bandar Lampung. Dari informasi yang dihimpun tribunlampung.co.id, pencurian tersebut terjadi pada Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu korban yang diketahui bernama Muhammad Iqbal, 19 tahun, dan rekannya, Ramadhani, singgah ke masjid tersebut untuk menunaikan sholat asar. Saat korban sedang berada di dalam masjid, pelaku menggasak motor Honda Beat berplat BE 4738KK. Korban baru mengetahui motornya raib seusai sholat. Ketika keluar dari masjid, ia tak mendapati motornya di parkiran. Saya pikir motor di halaman depan masjid dalam keadaan terkunci stang, kata Iqbal pada Kamis 30 Desember 2021. Warga Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara ini tak menyangka motornya menjadi sasaran pelaku pencurian. Satu, kami sudah cek langsung ke TKP setelah menerima laporan korban, ucap dari Devi. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Masih lidik, pemeriksa saksi-saksi di sekitar TKP dan mengumpulkan
Berita selanjutnya, Tugu Adipura ditutup sejak sore, polisi alihkan 10 jalan ke pusat Kota Bandar Lampung hari ini. Jajaran Satlantas Polresta Bandar Lampung akan melakukan rekayasa pengalihan alih lalu lintas mengantisipasi kerumunan saat malam tahun baru pada Jumat 31 Desember 2021. Setidaknya ada 10 jalur di pusat kota yang akan dialihkan sejak pukul 18.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini diungkapkan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Muhammad Rohmawan pada Kamis 30 Desember 2021. Ia pun menjelaskan 10 jalur yang dialihkan. Pertama, kendaraan dari arah Raja Basa menuju Adipura diputar balikan menuju Jalan Teguh Umar. Kedua, kendaraan dari Jalan Raden Intan menuju Adipura dialihkan menuju Jalan Kartini melalui Jalan Katmanso. Ketiga, kendaraan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Adipura melalui Jalan Sudirman dialihkan menuju Jalan IR Juanda dan Jalan Gajah Mada. Selanjutnya keempat, kendaraan dari arah Jalan Ahmad Dahlan menuju Lungsir dialihkan menuju Jalan IR Juanda. Jelas dari Rohmawan. Rute kelima, lanjut Rohmawan, kendaraan dari arah Jalan Dr. Susilo dan Jalan Rasuna Said menuju Adipura dialihkan menuju Jalan Diponegoro menuju Begadang Resto. Keenam, kendaraan dari Jalan Nusa Indah dan Jalan Diponegoro menuju Adipura dialihkan menuju Jalan Muhammad Tamrin menuju Jalan Walter Mongonsidi. Ketujuh, kendaraan dari arah Jalan Walter Mongonsidi bawah dan Jalan Muhammad Tamrin dialihkan menuju Jalan Raden Saleh menuju Jalan P. Emir Muhammad Nur. Rohmawan menambahkan, ada 3 jalur yang dilakukan penutupan, yakni kendaraan dari arah Simpang Tamin dan Jalan P. Emir Muhammad Nur menuju Jalan Kartini melalui Jalan Cut Nyatin. Berikut penutupan Jalan Sumpah Pemuda dan U-turn Jalan Sultan Agung Sumpah Pemuda juga dilakukan penutupan. Di pintu masuk kantor gubernur, Jalan Jaksa Agung Suprapto, jelas dari Rohmawan. Rohmawan menjelaskan, pengalihan dan juga penutupan jalan untuk mengantisipasi keramaian di sejumlah pusat keramaian. Antara lain Tugu Adipura, Taman Gajah, dan Lapangan Saburai. Selanjutnya Stadion Pahoman, Stadion Pekor, serta pusat keramaian di Lapangan Korpri. Jelas dari Rohmawan. Selain itu, Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan malam tahun baru di pusat keramaian. Ino meminta masyarakat tidak merayakan tahun baru dengan menggunakan petasan dan juga trompet. Ini dapat dikhawatirkan trompet menjadi media penyebaran dari virus COVID-19, tutur dari Ino. Terkait pengalihan arus lalu lintas, Ino menyebutkan telah mensosialisasikan rekayasa lalu lintas tersebut melalui Babinkanmas maupun media sosial. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat menaati aturan dalam keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Jangan menimbulkan kerumunan, khususnya di malam pergantian tahun baru, agar COVID tidak meningkat, jelas dari Ino. Ia juga menghimbau masyarakat yang meninggalkan rumah untuk melapor kepada perangkat RT dan juga Babinkanmas setempat. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya kami Polresta dan juga jajaran melakukan pengamanan yang ditingkatkan agar situasi malam tahun baru tetap kondusif. Ujar dari Ino. "46 kios PKL di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung dirobohkan." Bandar Lampung menertibkan puluhan kios dan juga awning di Pasar Bambu Kuning pada Kamis 30 Desember 2021. Setidaknya 46 kios
dan juga awning milik pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Bukit Tinggi dan Jalan Batu Sangkar, Kompleks Pasar Bambu Kuning dirobohkan. Kasatpol PP Bandar Lampung Suhardi Syamsi mengatakan pihaknya juga akan melakukan monitoring berkelanjutan agar pedagang tidak kembali membangun kios atau awning di lokasi tersebut. Kami akan terus mengawasi perdagangan agar pedagang tidak kembali berjualan di tempat itu, agar mematuhi kebijakan pemerintah untuk berjualan di lantai 2 Pasar Bambu Kuning atau juga di Pasar Semep. Jelas dari Suhardi kepada tribunlampung.co.id pada Kamis sore, dia mengatakan penertiban dilakukan untuk menata wajah kota Bandar Lampung agar menjadi lebih baik lagi. Terlebih PKL juga diberikan tempat yang lebih layak untuk berjualan. Material kios dan juga awning yang dirobohkan juga langsung diangkut oleh personil dari Dinas Lingkungan Hidup, ujarnya. Pantauan tribunlampung.co.id, puluhan kios PKL dirubuhkan dengan menggunakan 2 unit alat besar. Penertiban setempat menuai perlawanan dari beberapa PKL. Namun akhirnya pedagang hanya bisa pasrah dan juga tidak berbuat banyak saat kios dirobohkan menggunakan ekskavator. Ini jalan saya cari rezeki untuk keluarga, tutur seorang pedagang seraya tunduk lesu. Sejumlah pedagang mengaku khawatir pembeli sepi jika pindah ke lantai 2 Pasar Bambu Kuning. Dalam penertiban tersebut, Pemkot Bandar Lampung melibatkan anggota Satpol PP, petugas kebersihan, kepolisian, dan juga TNI. Material papan, triplek, dan juga seng bekas diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan armada truk. Terlihat juga pemilik kios yang berupaya menyelamatkan material bangunan kios yang masih diselamatkan sebelum diangkut oleh petugas. Kios-kios mulanya dibangun menempel pada bagian dinding Pasar Bambu Kuning, sebelum pada akhirnya ditertibkan oleh pemerintah. Diduga memeras 2 oknum LSM di Pesawaran Lampung ditangkap oleh polisi. Satuan Reskrim Kriminal atau Satreskrim Polresta Pesawaran mengamankan 2 oknum lembaga swadaya masyarakat atau LSM karena dilaporkan melakukan pemerasan pada Kamis 30 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua terduga pelaku pemerasan ini berinisial AHW, 34 tahun, warga Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dan juga ASA, 53 tahun, warga Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Suprianto mengungkapkan, keduanya diamankan di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Klaton, Kabupaten Pesawaran. Ia menceritakan bila 29 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, datang 2 orang pelaku ke proyek pengerjaan jembatan di Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Klaton, Kabupaten Pesawaran. Kemudian salah satu pelaku meminta pembagian atas pembangunan proyek tersebut. Korban berinisial RA, 26 tahun, warga Bandar Lampung, memberikan uang sekitar Rp50.000. Maksudnya sebagai uang bensin, akan tetapi para pelaku menolak dan marah. Tukas Suprianto mewakili Kapolres AKBP Vero Arianto Ratmintio pada Kamis 30 Desember 2021. Selanjutnya atas dasar tekanan dari 2 orang pelaku, korban memberikan uang sebesar Rp2.750.000 kepada para pelaku.
Berdasarkan laporan yang diusut oleh korban, lanjut Supriyanto, opsional Satreskrim Polres Pesawaran melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian mengamankan 2 orang pelaku tersebut dari embung yang berada di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Klaton, Kabupaten Pesawaran. Kemudian dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, saksi-saksi dan juga keterangan pelaku dibawa berdasarkan pelaku dengan sengaja meminta uang kepada korban, tangkasnya. Atas perbuatan pelaku, polisi menjerat keduanya dengan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung akan vaksinasi lansia secara door-to-door. Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan vaksinasi lanjut usia atau lansia secara door-to-door. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat vaksinasi di daerah Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, mengatakan untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya menggandeng TNI dan juga Polri. Saat ini mencapai vaksin lansia masih berada di tingkat 60,81%. Untuk melakukan pencepatan, pemerintah provinsi bekerja sama dengan TNI dan juga Polri untuk melakukan vaksinasi secara door-to-door dan juga vaksinasi keliling. Tutur dari Reihana pada Jumat 31 Desember 2021. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya fokus mempercepat vaksinasi lansia untuk dosis 1 dan juga dosis 2. Khusus untuk lansia ini ada vaksin jemput bola dan juga ada daerah yang sudah melakukan door-to-door. Sehingga harapannya vaksin lansia bisa terus meningkat minimal 70%, ujar dari Reihana. Untuk itu dia meminta masyarakat untuk tidak lagi merasa khawatir atau takut untuk melakukan vaksin. Masih ada yang merasa takut seperti tidak jarang lansia yang memiliki penyakit penyerta atau comorbid sehingga tidak diberikan izin oleh keluarganya. Jelas dari Reihana. Ia melanjutkan saat ini pemerintah Provinsi Lampung setidaknya telah menerima 10.573,50 dosis vaksin COVID-19 dari berbagai jenis atau sekitar 72% dari total kebutuhan yang kurang lebih mencapai 14 juta dosis. Untuk jenis vaksin yang kami terima seperti Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Covovax, hingga Janssen. Alhamdulillah saat ini dosis pertama berada di tingkat 74,67%, melebihi target yang diberikan Presiden Jokowi yaitu 70% di akhir tahun, ungkap dari Reihana. Berita terakhir datang dari oknum ASN di Bandar Lampung yang menjadi tersangka kasus EKTP palsu. Jajaran Polresta Bandar Lampung kembali mengamankan 2 tersangka perkara EKTP palsu, di mana 1 diantaranya merupakan oknum ASN di Bandar Lampung. Sebelumnya, Eko Hadisaputro, 35 tahun, warga Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sedangkan 2 tersangka lainnya menyusul diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Keduanya berinisial E dan juga N. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan 2 tersangka tersebut diamankan setelah pihaknya melakukan pengembangan dari tersangka Eko. Pengembangan langsung dilakukan setelah menetapkan Eko sebagai tersangka yang menjadi pelaku utama dalam perkara tersebut. Ada 1 oknum ASN yang kami amankan pada tadi malam. Tutur dari Devi pada Kamis 30 Desember 2021.
Devi menjelaskan dari hasil pemeriksaan setempat, sementara N berperan sebagai pemasok material untuk pembuatan EKTP elektronik atau EKTP palsu. Sementara tersangka E merupakan warga sipil. Dalam perkara ini, E berperan menerima pesanan dari pelanggan. Untuk mencari pelanggan atau pengguna jasa, dilakukan E dari mulut ke mulut, tutur dari Devi. Devi memastikan material atau belangko EKTP elektronik yang digunakan tersangka sama dengan yang dikeluarkan di Dukcapil. Namun untuk memalsukan dokumen lainnya seperti SIUP dan juga buku tabungan, pelaku menggunakan kertas print biasa. Dokumen yang lainnya dipalsukan dengan cetak kertas biasa, hanya kemiripan yang mendekati aslinya, jelas dari Devi. Devi menambahkan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 6 orang saksi, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam perkara tersebut. 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih dilakukan pengembangan, ujarnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.